Perkenalkan, nama saya Literalia Ramang dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan menyampaikan materi bab 2, yaitu listrik statis tentang hukum Coulomb dan kapasitor. Selamat menyaksikan. Nah, materi di bab 2 ini adalah hukum Coulomb dan kapasitor. Kita ke materi yang pertama, yaitu hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Nah, hukum Coulomb ini ditemukan oleh seorang fisikawan yang berasal dari Prancis, yaitu Coulomb. Nah, bunyi hukum Coulomb sendiri adalah besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Nah, misalkan saja ada dua muatan yang berbeda dan saling didekatkan. Nah, maka mereka akan saling tarik-menarik. Sedangkan ada dua muatan yang sama dan jika mereka saling didekatkan, mereka akan saling tolak-menolak. Nah, kita langsung ke persamaan gaya Coulomb. Persamaannya yaitu F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, F itu adalah gaya Coulomb, sedangkan K adalah konstanta Coulomb, Q1 adalah muatan listrik 1, Q2 adalah muatan listrik 2, dan R adalah jarak antara muatan listrik. Nah, kita lanjut ke persamaan jika dihubungkan dengan gaya elektrostatik. Nah, persamaannya yaitu F sama dengan 1/4 pi epsilon Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat. Nah, F bahan ini adalah gaya Coulomb dalam bahan. Nah, epsilon ini adalah permentivitas dalam bahan. Nah, jika epsilonnya adalah 0, dia menjadi permentivitas vakum dan nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya adalah ketika ada dua muatan yang sejenis dan mempunyai muatan dengan besar 5 kali 10 pangkat min 4C dan 5 kali 10 pangkat min 4C dan ada dua muatan terpisah dengan jarak 5 cm. Seberapa besarkah gaya Coulomb yang dihasilkan? Nah, kita nya yaitu dengan menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, rumusnya itu adalah Fc sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, K-nya ini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ini dia. Lalu ada Q1, 5 kali 10 pangkat min 4, dan Q2 adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Di sini. Lalu ada R. R-nya ini adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, karena ini R-nya ada dikuadratkan, menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 itu dikuadratkan dan hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat min 8. Lalu disederhanakan menjadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 25 kali 10 pangkat min 8 per 25 kali 10 pangkat min 4. Dan hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 5 N. Kita lanjut ke materi kapasitor. Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik atau komponen listrik yang mampu menyimpan muatan listrik yang dibentuk oleh permukaan. Contohnya adalah piringan atau kepingan yang berhubungan dan dipisahkan oleh suatu penyekat. Nah, kapasitor ini ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Nah, persamaan kapasitor sendiri adalah C sama dengan Q per V. C itu adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad. Lalu ada Q adalah jumlah muatan tiap keping dengan satuan Coulomb. Dan V adalah beda potensial dengan satuan volt. Lanjut ke rangkaian seri kapasitor. Ini adalah contoh dari rangkaian seri kapasitor itu. Nah, rangkaian seri kapasitor ini memiliki 3 rumus. Rumus yang pertama itu untuk muatan tiap kapasitor sama. Rumusnya adalah
Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Qn. Nah, rumus yang kedua itu untuk benda potensial ujung kapasitor pengganti sama dengan penjumlahan beda potensial seluruh kapasitor. Rumusnya itu V sama dengan V1 tambah V2 sampai dengan ditambah Vn. Nah, untuk rumus yang ketiga itu untuk besar kapasitas pengganti seri C atau CS. Nah, rumusnya itu 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 sampai dengan 1 per Cn. Nah, rangkaian seri kapasitor ini juga memiliki 3 rumus. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian paralel kapasitor. Nah, rumusnya itu yang pertama adalah untuk muatan kapasitas pengganti sama dengan jumlah muatan tiap kapasitor. Rumusnya itu Q sama dengan Q1 tambah Q2 sampai dengan ditambah Qn. Nah, rumus yang kedua itu untuk beda potensial tiap kapasitor sama dengan potensial sumber. Rumusnya itu V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan Vn. Nah, untuk rumus yang ketiga adalah besar kapasitas pengganti paralel atau CP. Nah, rumusnya itu CP sama dengan C1 tambah C2 sampai dengan ditambah Cn. Nah, lanjut yang ketiga adalah penggabungan kapasitor. Ini adalah contoh dari penggabungan kapasitor. Nah, penggabungan kapasitor itu adalah menghubungkan kapasitor yang telah bermuatan listrik dengan kapasitor lain. Rumusnya itu adalah V gabungan sama dengan Q1 tambah Q2 per C1 tambah C2. Nah, implementasi kapasitor dalam kehidupan sehari-hari itu ada handphone dan juga televisi. Di handphone, penggunaan kapasitor keramik sebagai rangkaian handphone berfungsi sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena. Nah, di televisi, pada rangkaian televisi komponen kapasitor berfungsi sebagai peredam tegangan tinggi yang berkisar antara 2000 volt pada rangkaian televisi. Nah, contoh soal dari kapasitor itu adalah suatu kapasitor keping sejajar memiliki luas tiap keping 2000 cm2 dan terpisah sejauh 1 cm. Bila diisi udara, beda potensial kepingnya 3000 volt. Bila diisi suatu bahan dielektrik, beda potensialnya menjadi 1000 volt. Tentukan konstanta dielektrik bahan tersebut. Nah, penyelesaiannya itu adalah C sama dengan K dikali C0 dengan C sama dengan Q per V. Nah, Q per V ini sama dengan K dikali C0. Lalu dijadikan V sama dengan Q per K dikali C0. Nah, rumusnya itu menjadi V1 per V2 sama dengan K1 per C0 per Q. Nah, nilai Q dan C0 ini tetap ya. Lalu kita lanjut ke V1 per V2 sama dengan 1 per K1 per 1 per K2. Ini dia. Lalu menjadi V1 per V2 sama dengan K2 per K1. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. V1-nya ini adalah 3000. Nah, V2-nya ini adalah 1000. Dan kita akan mencari K2 ya. Lalu kita masukkan K1-nya itu adalah 1. Jadi K2-nya itu adalah 3. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.